Kita akan ke informasi yang kemarin sempat heboh dan juga menjadi pembahasan di begitu banyak media sosial dan juga media mainstream, di mana pelaku teroris seorang perempuan berusia 25 tahun yang melakukan tembakan di pos polisi Mabes Polri Rabu sore. Jenazahnya sudah dimakamkan di Pondok Rangon, Jakarta. Ya, dan sesaat sebelum melakukan aksi, pelaku memposting ideologinya di media sosial dan membuat surat wasiat. Aksi teror yang dikenal dengan Lone Wolf ini memiliki pola yang sama. Pasca teror penembakan di Mabes Polri dan bom bunuh diri di Gereja Katedral Makassar, ada fakta menyedihkan berhubungan dengan para pelaku. Di Jakarta, pelaku berinisial ZA yang melakukan teror penembakan pada Rabu sore di Mabes Polri ternyata masih berusia 25 tahun. Polisi juga menyatakan jika ZA memiliki ideologi ISIS. ZA yang diketahui tinggal di Ciracas, Jakarta Timur merupakan mahasiswa yang drop out dari sebuah universitas. Dalam aksinya, ZA sempat melepaskan 6 tembakan dan menyerang petugas yang berjaga di pos menggunakan senjata api. Polisi pun bertindak cepat dengan melumpuhkan ZA dengan tembakan. Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo menyatakan jika ZA merupakan lone wolf alias pelaku yang menjalankan aksinya sendiri dan tidak berafiliasi ke dalam jaringan tertentu. Sementara itu, pasangan suami istri L dan YSF pelaku bom bunuh diri di Makassar juga masih berusia muda. Keduanya merupakan generasi milenial yang lahir pada pertengahan tahun 90-an. Kepala Badan Penanggulangan Terorisme Boy Rafli Amar menyebut jika pasangan belia ini telah terpapar radikalisme. Ironinya, saat melakukan aksi kejinya, YSF tengah hamil 4 bulan. Menurut pengamat terorisme Najahan Musyafaq, pelaku teror kini tidak perlu lagi terafiliasi ke dalam kelompok manapun untuk beraksi. Sebaliknya, mereka dengan mudah hanya meniru atau menduplikasi aksi yang dilakukan pelaku-pelaku sebelumnya. Bisa jadi antara satu orang dengan orang yang lain tidak kenal, atau bisa jadi adalah kenal. Nah, ini perlu harus didalami dan harus diidentifikasi lebih lanjut oleh pihak berwajib, sehingga kita akan menemukan benang merah antara satu kelompok dengan kelompok yang lain. Sudah saatnya ada perubahan dalam penanganan terorisme dan radikalisme di Indonesia. Pemerintah harus melibatkan partisipasi aktif dari masyarakat yang lebih memahami situasi di lingkungan terkecil. Nah, organisasi terorisme yang saat ini banyak merekrut anak-anak muda pun juga dibenarkan oleh Menko Polhukam Profesor Mahfud MD yang mengatakan bahwa saat ini trennya adalah rekrutmen untuk anak-anak muda melalui sosial media. Jadi ini pun juga berlaku ketika ISIS merekrut anak-anak muda nggak hanya dari Indonesia, bahkan dari negara-negara barat seperti dari Inggris, Prancis, dan lain sebagainya. Mereka menggunakan sosial media pun. Jadi sosial media sekarang nggak cuman di situ ada narkoba, di situ ada misalnya kasus kejahatan perdagangan manusia, nggak ada addiction, tapi di situ juga ternyata terorisme bersarang di sosial media untuk merekrut generasi muda. Jadi kejahatan ini mengancam di mana-mana ya. Betul. Di sosial media. Dan nggak cuma terorisme, kemarin juga sempat ada pengeboman. Dan juga ada teror narkoba juga nih sekarang. Oke.